Hei, bangunlah pemalas. Apa kau hanya bersantai-santai saja di situ? Kau tidak ingin bangun dari tempatmu yang tidak nyaman itu? Siapa sih nih? Gak kelihatan lagi, cuma kakinya doang. Siapa sih nih? Gak kelihatan banget deh. Sudah kukatakan bangunlah pemalas. Bajumu Duh, tuh gak kotor kau tidur di kelihatan. situ. Hah? Loh, kamu siapa? Kok tiba-tiba ada di kamar gue? Oh, penyusup ya? Tunggu. Kok pakaian lu sangat kuno sih? Terus lu ngapain di kamar gua? Oh, penyusup. Ini nggak ada satupun yang nangkap dia apa? Hei pemalas, kau lihat sendiri saja pakaianmu. Pakaianmu juga terlihat kuno. Dan siapa yang kau bilang penyusup? Memangnya kau sedang berada di kamar nyamanmu itu? Bukalah matamu lebar-lebar. Lah, iya ya. Kok pakaian gua berubah? Kok gua malah pakai gaun? Terus lumayan sih gaunnya cantik. Kok wajah ini serupa dengan... Hei, apa yang kau lihat? Tolong jangan dekat-dekat ya. Aku seperti maling di matamu. Kau bisa gak sih menatapku dengan biasa saja? Tidak usah serius seperti itu. Aku hanya masih heran. Kau ini sebenarnya siapa? Bagaimana kau bisa ada di sini? Pertanyaanmu cukup bagus dan menarik juga. Aku adalah orang yang menghuni kastil ini. Biasanya orang-orang sini memanggilku dengan Tuan Putri. Ya, aku adalah seorang anak raja. Orang-orang biasa memanggilku dengan kata yang mulia, Tuan Putri, atau Princess itu sendiri. Apa kau sudah membayangkan sesuatu? Tunggu, Tuan Putri, Kastil Putih. Ya, aku sekarang tahu siapa dirimu. Kau adalah Putri Zelin kan? Pemilik asli sihir penyembuh. Iya, apa aku benar? Of course, nilai 100 untuk dirimu. Aku adalah wujud dari sihir penyembuh yang ada dalam tubuhmu sendiri. Daripada kau bingung, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sendiri. Perkenalkan, namaku adalah Zelin Embrian Diana Alexander. Biasanya orang di sini memanggilku dengan Putri Zelin. Salam kenal, kau pasti adalah Kinan Alexander. Iya kan? Aku sudah tahu tentang dirimu. Berarti jika kau adalah Putri Zelin, artinya kau bisa membantuku untuk menyesuaikan sihirnya yang ada dalam tubuhku ini. Iya kan? Kau bisa melakukannya? Jalankan menyesuaikan. Memberimu sihir saja aku bisa melakukannya. Memangnya ada masalah apa sihirku dalam tubuhmu? Kau tidak melakukan yang aneh-aneh kan? Atau kau memang tidak tahu soal sihir penyembuh? Jadi begini ceritanya. Aku tidak tahu soal apapun sihir penyembuh atau apapun itu. Tapi semenjak ada sihir ini, aku tidak mengingat apapun dalam memoriku. Jadi kumohon, tarik kembali sihir milikmu. Ya, no conoce su propia fuerza. Es realmente el dueño de mi magia. Sungguh benar-benar aneh. Hei, apa kau cuma main-main dengan sihirku ini?
Atau kau memang benar-benar serius memiliki sihirku ini? Aku sangat ingin mengendalikan sihir yang ada dalam tubuhmu ini dan sihir milikmu ini. Tetapi aku tidak tahu caranya bagaimana. Karena semenjak ada sihir ini, memoriku tentang sihir langsung hilang begitu saja. Kau tidak punya sesuatu untuk membangkitkan memori yang hilang? Hah? Kau tidak tahu cara membangkitkan memori yang hilang? Kau serius pemilik sihir penyembuhku ini? Tapi sepertinya kau sangat-sangat tidak berbakat ya? Atau kau adalah pemberian orang lain? Aku sama sekali tidak mengerti. Kau memiliki sihirku, tapi kau sendiri yang tidak bisa membangkitkan memorimu yang hilang itu. Iya, aku pemilik sihirmu dan aku tidak bisa membangkitkan memoriku lagi. Apa kau bisa membantuku? Kumohon, bantulah aku. Jadi begini ya anak muda, aku tidak bisa membantumu membangkitkan memorimu yang hilang. Tetapi ada satu orang di duniamu yang bisa membantumu, yaitu adalah Farah Divanya. Dia pemilik sihir dan dia bisa mengendalikan sihir. Kau tanya saja pada dia, bagaimana cara membangkitkan memori yang hilang melalui sihir penyembuh. Tapi aku peringatkan padamu, jangan pernah main-main dengan sihir penyembuh. Karena jika kau bisa mengendalikannya, maka disitulah sihir penyembuh menunjukkan kekuatan aslinya. Aku dulu juga pernah seperti itu. Aku malah kelepasan dan malah membunuh saudariku sendiri. Tapi ya terlepas dari masa lalu, aku hanya ingin memperingatkanmu saja. Kok malah aneh? Dia pemilik sihirnya, tapi dia nggak tahu cara membangkitkan memori yang hilang. Apakah dia benar-benar pemilik sihir penyembuh? Tapi dalam bayanganku, dia memang pemiliknya. Tapi mengapa dia malah memberikan nama orang lain? Ini benar-benar sangat aneh dan membingungkan. Dia benar-benar Putri Selin atau bukan? Aku akan selalu mengawasimu, Kinan Alexander. Drips like the beaten steel. Soft rain sings like a ceaseless wheel. Coffee steam and the blankets fold. In this gloom, warmth takes hold. Got my socks in the thunder's groove. Lightning strikes, but I refuse to move. Nangkringan, dumekan kasih ngetoke cidori aku ora bakal wedi. Aku turun kali mergo lali bapak bani. 왜 너와 난 만났을까? 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에 같은 눈빛으로 왜 우린 이별했을까? 사람도 잘 모르면서 처음으로 다시 돌아간다 해도 그때와 같은 마음일까? 숨을 쉬 Lama banget sih. Capek tau gak sih nunggunya. Mau sampai kapan sih dia datang kayak gini? Awas aja kalau dia memang gak sesuai yang gue harapin. Kali aja tadi. Maaf ya udah nunggu lama. Kamu nggak lama kan nunggu di sini? Itu Virgo.
diam aja? Kamu gak suka yang kata aku kayak gini? Apa aku kelihatan aneh di mata kamu? Ini gue najis banget ya nanya kayak gini ya. Tapi ya udah, belajar kami sih. Jawab dong. Aku jelek ya. Aku jadi gak pede deh pakai baju pink-pink kayak gini. Loh, kenapa nggak pede? Kamu kelihatan cute dan soft spoken lo pakai baju pink-pink kayak gitu. Gue ngomong apa barusan anjir? Masa sih aku lucu pakai baju ini? Makasih ya Zat puji. Kamu juga ganteng banget loh pakai baju itu. Apalagi mata kamu. Aku suka deh sama mata yang merah-merah kayak gitu. Sama persis kayak rambut aku. Ya Allah nggak tahan. Manis banget. Cowok. Makasih ya udah dipuji. Kamu juga cantik banget loh. BTW, kamu nggak duduk? Nggak capek apa berdiri terus dari tadi? Oh iya, makasih udah ditawarin. Oh iya, aku belum nyebutin nama lengkap aku nih. Kenalin, nama aku Angelina Virgo. Biasanya dipanggil Virgo. Umur aku 17 tahun. Maaf ya, aku terlambat. Kamu pasti udah nunggu lama ya. Maafin ya. Santai aja. Aku nggak terlalu lama penunggunya. Demi kamu apa sih yang nggak? Kenalin, nama aku Argo Alexander. Biasanya sih dipanggil Argo. Usia aku 20 tahun. Kamu manis banget deh. Berarti kamu seumuran sama adik aku dong. Masa sih? Berarti adik kamu perempuan ya? Atau laki-laki? Bisa samaan gitu ya umurnya? Oh ya, kamu kerja di mana? Aku kerjanya di bank. Maaf ya, aku cuma bisa kerja di bank, tapi itu adalah pekerjaan impian aku. Kerja di bank katanya. Padahal gua tahu kalau di agen mata-mata. Oh, kamu kerja di bank. Tapi saat ingat aku umur 17 tahun itu masih sekolah. Kok kamu udah kerja di bank? Kebetulan aku pengelola restoran. Dan ini restoran kedua aku di sini. Dasar Virgo goblok. Benar juga kata dia. Tapi orang ini cukup menarik. Pekerjaannya padahal pengusaha sukses. Kok gak mau ngasih tahu ya? Oh, kamu pengelola restoran. Dan ini restoran kamu. Kamu keren banget, Argo. Ih, aku kok malah makin cinta ya sama kamu. Padahal kita baru ketemu. Masa sih? Padahal biasa aja loh itu. Kamu lebih hebat. Masih sekolah udah kerja di bank. Pokoknya kamu keren deh. Skakman, dia nggak mau ngasih tahu pekerjaan dia. Memang Virgo ini nggak bisa dirangkul. Tapi kenapa dia hanya menatap dengan tatapan itu? Apa dia tahu kalau aku seorang agen mata-mata? Atau dia malah tahu aku seorang mafia? Tatapan itu memang polos, tapi tekan orang polos lebih kejam. Ya ngapa sih natap aku kayak gitu? Udah kayak aku memang tersangka aja deh. Bikin kesel nih. Tunggu, tatapan itu kan tatapan curiga. Atau mungkin dia tahu kalau itu pekerjaan bohongan. Dan dia tahu pekerjaan gue yang asli. Terus dia cari topik biar dia gak bahas pekerjaan lagi. Mau jalan-jalan di sekitar kota Sentara nggak? Gue denger-dengar kota ini cukup bagus loh. Mau nggak? Nice, ini alibi yang sangat baik. Gue gak boleh buang kesempatan ini. Gue terima aja deh. Lumayan, belum gratis. Boleh deh. Kalau gitu, ayo kita keliling-keliling kota Sentara. Aku juga penasaran. Katanya sih kota Sentara itu bagus. Makanya aku mau benar-benar kepo. Ayolah Tante Farah, mohon sekali aja.
ajarin aku untuk mendalikan sihir ini agar segel ingatan itu bisa kebuka. Tante kan penulis kerajaan yang terhebat kan? Masa tante nggak bisa bantuin aku sama sekali? Tunggu, kamu tahu dari mana kalau saya adalah penulis kerajaan? Oke, itu nggak penting. Yang terpenting sekarang, kamu punya sihir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Untuk masalah sihir atau bukan, kapan-kapan aku ceritain deh, Tan. Tapi ku mohon banget, Tante, mohon banget. Tolong ajarin aku gunain sihir ini. Kalau aku bisa mengendalikan sihir ini, otomatis segel ingatanku bisa kebuka dan aku bisa ngingat masa laluku lagi. Bagaimana aku bisa lupa ingatan, aku bisa ingat. Tapi untuk mempelajari sebuah sihir aja itu tidak sembarangan, Kinan. Kau harus benar-benar mengendalikannya dan tubuhmu emang harus siap. Oke, saya akan bantu kamu untuk mengendalikan sihir yang ada dalam tubuh kamu. Terima kasih banyak Tante Farah. Saya janji, saya akan berusaha untuk mengendalikan sihir ini agar sihir ini bisa menyatu dalam tubuh saya. Saya janji itu. Sama-sama, Kinan. Saya senang jika kamu ingin belajar tentang segel sihir. Tapi, saya punya satu pertanyaan serius. Tolong jawab dengan jujur, Kinan. Tentu saja Tante. Silakan, apa yang ingin Tante pertanyakan ke saya? Maaf sekali lagi jika pertanyaan ini mungkin menyinggung kamu. Apakah sihir yang kau dapatkan itu pemberian orang lain atau memang milik dirimu sendiri? Saya tidak tahu Tante. Asal mula sihir dalam tubuh saya tidak mengingat apapun. Karena itu saya membutuhkan segel ingatan itu terbuka. Maaf saya menyelah. Memangnya ada perbedaannya di antara pertanyaan Tante Farah tadi tentang sihir milik kita sendiri dan milik orang lain yang diberikan. Tentu saja dari kedua pertanyaan itu sangat-sangat berbeda. Sihir yang kita dapatkan itu pemberian dari leluhur kita, yang artinya mereka menyuruh kita untuk menyempurnakan sihir itu. Tetapi jika sihir itu pemberian dari orang lain, maka kau harus mengembalikannya pada orang lain itu, agar sihir itu tidak merusak tubuhmu sendiri. Kau mengerti sampai sini, Kinan? Lalu, bagaimana jika sihir yang kumiliki ini adalah pemberian dari orang lain? Apakah segel ingatan itu tidak akan pernah bisa terbuka? Benar, segel itu tidak akan pernah terbuka kecuali kamu menemui orang itu yang sudah memberikan sihir pada tubuhmu. Kau minta saja kepada dia untuk menarik sihir itu kembali, agar segel dalam ingatanmu bisa terbuka dan kau bisa mengingat masa lalumu yang kau inginkan itu. Tamatlah riwayatku. Aku saja tidak mengingat siapa yang memberikan sihir itu. Dan sekarang aku harus mencarinya. Apakah Tante tidak bisa memberikan aku sebuah petunjuk untuk mencari dia? Petunjuk? Itu sangat mudah lah, Kinan. Mengapa kau tidak bertanya kepada keluargamu sendiri? Mereka pasti tahu siapa yang memberikan sihir itu kepada tubuhmu. Dan mungkin saja orang itu hanya berniat baik pada dirimu. Ya, mungkin karena resiko itu ingatanmu harus terkunci. Tapi ku yakin, orang itu sengaja mengunci ingatanmu agar kau tidak mengingat masa lalu kelam. Mungkin saja kan? Gue nggak tahu apa-apa soal sihir. Coba lu tanya sama anggota keluarga yang lain. Mungkin aja mereka bisa kasih lu petunjuk untuk menemukan orang itu. Apa? Sihir? Lo ngigo? Atau bagaimana, Kinan? Semenjak lo ditinggal Sandra, lo makin aneh aja imajinasinya. Gua nggak tahu apa-apa soal sihir. Dan emang anggota keluarga kita punya sihir apa? Aneh-aneh aja lu mah. Dah, tanya aja yang lain. Mungkin aja bisa ngasih lu jawaban yang memuaskan itu. Ini lagi, gimana sih dia kerjanya nggak becus banget? Hah? Sihir? Apaan anjir itu sihir? Udah lah, gue sibuk. Nggak ada waktu untuk menjawab pertanyaan aneh lu itu. Tanya sama anggota keluarga yang lain aja ya. Sono-sono dah. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Gak ada harapan gua. Keluarga Alexandra gak ada yang tahu tentang sihir itu. Apa benar-benar ya gua gak bisa balikin ingatan gua lagi? Emang ini ya takdir gua. Gua capek. Ayolah Kinan, kamu jangan menyerah secepat itu. Gue yakin kok,
lo pasti bisa balikin ingatan lo lagi. Dan gue yakin keluarga Alexander juga tahu. Kan masih ada satu anggota keluarga yang belum lo tanya, ya kan? Udahlah Ref, nyerah aja. Kak Cakra juga nggak mungkin tahu soal sihir itu. Andai ada Sandra pasti tahu gimana cara nemuin orang yang memiliki kekuatan sihir selain Nona Farah. Kok gue jadi tangan Sandra ya? Wajar gak sih kalau gue tangan Sandra? Gue kangen banget sama dia. Gue belum ikhlas. Andai waktu bisa diulang, gue gak bakal biarin dia sendirian di hari ulang tahunnya. Gue egois, Ref. Gue egois. Tapi sekarang gue punya lo. Gue harap lo gak bakal ninggalin gue juga. Our shadows blending in the pale twilight. Tears mix with laughter as we spin around. Lo kenapa nggak bilang kalau lo yang nyulik, ha? Kalau begitu kan gue nggak usah repot-repot marah-marahin anak buah gue yang nggak bener itu. Ya mana gue tahu kalau itu anak-anak buah lo. Lagian mereka nggak becus apa? Jagain anak sebiji ini aja mereka tinggal-tinggal. Gak ada penjaganya lagi. Logika dong, nanti kalau ada yang ngapa-ngapain gimana? Tuan Wijaya yang terhormat, rumah sakit itu udah dilengkapi dengan fasilitas yang megah, mewah, dan keamanan yang super ketat. Jadi mereka nggak bakal ada yang ngapa-ngapain. Ya mana gue tahu kalau fasilitasnya sebagus itu. Makanya kalau apa-apa itu cari tahu dulu, nggak usah main kesimpulan sendiri. Tapi bagus juga sih kalau lo nyulik dia. Gue memang ada rencana mau pindahin dia ke sini. Karena dengar-dengar di sini punya fasilitas keamanan yang super tinggi. Dan kebetulan banget lo yang nyulik dan ya gue nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak. Jadi terima kasih ya Tuan Wijaya yang terhormat. Oh iya, kita harus cepet-cepet nemuin pelaku dari pembunuhan itu. Untung aja waktu itu ada Ciko. Coba kalau nggak, pasti dia sudah mati. Lo tenang aja. Gue udah kerahin beberapa anak buah gue untuk nyari dia. Kemungkinan besar gue bakal butuh bantuan lo. Ya, bantuan sebagai penulis yang licik bukannya. Tenang aja Vel, gue udah kirim 2 anak buah gue yang terbaik, yaitu Zura dan Virgo. Mereka ini cukup licik untuk menjadi seorang mata-mata yang hebat. Kita harus cepat menemukan mereka sebelum mereka bertindak lebih jauh. Ya, gue akan kerahin mereka secepat mungkin. Dan lo harus kerahin anak buah lo juga secepat mungkin. Santai aja baby girl. Gue udah kerahin beberapa anak buah gue di sana. Jadi ya mereka tinggal nunggu arahan aja dari gue. Dan lo memang cukup cerdik untuk menjadi seorang penulis yang hebat. Gak usah nginget-nginget sama panggilan itu lagi ya. Awas aja kalau lo masih bahas-bahas soal panggilan itu. Kenapa baby girl? Malu? Pusing banget. Bisa stop gak manggil nama itu lagi? Gak mau. Kan lo Ini- memang baby girl Ini kamu. kenapa Felix Antonio Wijaya? Bisa diem gak sih? Gak mau dia. Mau apa lo? Sakit banget. Udah ubanan juga masih aja lo ngeselin. Sekarang gue udah bisa ngeliat yang jelas. Wah, Lo sendiri Tunggu. juga udah ubanan tuh. Ini bukan di... Tapi beda. Ini di mana? Felix. Felix, bisa diem gak sih? Ngeselin banget sih lo, udah Perutku. lama gak ketemu juga. Ya karena itu kita udah lama gak Semuanya ketemu, sakit. ngejekin lo sepuas gue. Lalu memang bener-bener dah Lalu lo yang mereka Felix. siapa? Mereka nyelamatin aku. Atau mereka orang bayaran? Gak. Mereka gak mungkin kan? Gak. Mereka gak bikin komplotan kan? Dan orang ini datang untuk membunuh aku. Gua benci kalian. Pembunuh. Kalian semua pembunuh. Gua bakal bayar darah gua dengan darah kalian sendiri. Gua bakal balas dendam.